Kembali lagi di Podang Podcast bareng Tangerang TV. Masih bersama gue Riza Prastia. Episode kali ini spesial Hari Gizi Nasional nih, yang jatuh pada tanggal 25 Januari. Ngomongin soal gizi, gue udah kedatangan bintang tamu nih Sob. Dari Persagi, ada Bu Febrawati. Halo Ibu. Halo juga. Aduh, Bu. Kan ini kan spesial Hari Gizi. Ya. Kita pengen ngobrolin soal gizi, Bu. Ya. Soal kekurusan. Kalau kekurusan apa Bu ya sebutannya? Kalau kegemukan kan obesitas. Ya. Kalau kekurusan berarti kita biasanya sebut underweight ya. Underweight. Nah, kekurusan. Bu, kita ngomongin soal yang kekurusan dulu nih. Ya. Underweight. Underweight ini mungkin jadi suatu masalah juga Bu ya. Ya. Di Indonesia juga. Ya. Apalagi di kalangan kita lah gitu. Itu tuh kenapa sih Bu? Apakah kata orang sih kalau orang yang terlalu kurus tuh cacingan, ya kan? Itu benar apa enggak tuh Bu? Ya, jadi kalau kita ngomong kurus atau gemuk ya, jadi kalau dari sisi gizi itu sebenarnya yang disebut dengan gangguan kurus atau gemuk itu disebut malnutrisi. Malnutrisi. Ya. Jadi malnutrisi itu ada dua, yaitu satu di bawah normal yang tadi kita sebut kurus atau underweight, atau di atas normal yang kita sebut overweight. Atau kalau lebih gemuk lagi kita sebut jadinya obesitas. Oh, kalau misalnya udah ngelewatin terlalu gemuk, overweight, baru itu masuk obesitas. Masuk ke obesitas. Berarti kalau misalnya cuma sekedar gemuk berapa kilogram dari ideal itu belum termasuk obesitas Bu ya? Iya, nanti masih mungkin masuknya di overweight. Iya. Gitu. Terus gimana tuh Bu bahayanya kalau kita nih underweight gitu? Ngitungnya gimana sih? Ya, jadi sebenarnya kalau kita ngomong malnutrisi atau yang dalam hal ini pertama adalah underweight atau kurang gizi. Itu dimulainya dari mulai janin ya, kemudian nanti bayi setelah dilahirkan kita biasanya sebut BBLR, berat badan lahir rendah gitu. Jadi bayinya itu harusnya minimal 2,5 kilogram. Nah, dia kurang dari 2,5 kilogram. Nah, kemudian nanti pada saat pertumbuhan selama balita itu juga nanti berat badannya semuanya di bawah standar. Ada kita dibikinkan grafik ya yang mudah untuk awam, tinggal masukkan di plot tinggi badan, berat badan, masukkan, ketemulah plotnya. Kalau dia di garis hijau itu normal. Begitu dia di garis merah, nah dia kurus gitu. Nah, itu pengukurannya. Nah, bahayanya itu kalau pada anak-anak itu tadi salah satunya yang disebut stunting ya, yang sekarang juga lagi menjadi sangat menjadi perhatian pemerintah, karena kalau sejak dini bayi atau balita kita itu bermasalah gizi, terutama kalau sampai kurang berat badannya atau kurang tinggi badannya, timbul stunting atau wasting, itu akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan otaknya gitu. Jadi itu permasalahan perut ngaruh ke otak. Sangat. Pada orang dewasa pun juga sama. Orang-orang dewasa kurus yang kekurangan gizi, dia bisa timbul anemia, kemudian konsentrasi menurun, sehingga pada saat bekerja itu tidak banyak ide kreatifnya, lemas, males, loyo, ngantukan, dan kayak gitu-gitu pada orang-orang yang kurus. Sarapan dulu Bu ya, biar semangat kerjanya. Nah, betul. Datang ke kantor, sarapan. Nah, bukan gitu. Sarapannya di rumah. Sarapannya di rumah. Kalau datang kantor sarapan, balik lagi jam makan siang. Makan siang, nggak kerja. Kapan kerjanya? Nah. Berarti entah itu underweight ataupun overweight, itu sama-sama berpengaruh Bu ya. Iya. Tapi kalau ngobrolin soal overweight sendiri nih, ini obesitas sendiri. Iya. Ini kan menjadi persoalan banyak orang, apalagi bapak-bapak. Iya. Kalau udah rumah tangga, udah punya anak, biasanya udah mulai membuncit tuh perut Bu. Itu udah termasuk overweight kan? Iya. Nah, bahayanya apa nih Bu? Apakah sama kayak underweight atau beda? Agak sedikit berbeda ya. Kalau bapak-bapak itu kan hamil hamil nggak bisa melahirkan. Iya. Nah, jadi itu kalau kita sebut namanya obesitas sentral ya. Jadi terlihat secara umum fisiknya atau tubuhnya sepertinya sih normal gitu. Tetapi perutnya membesar atau maju ke depan. Nah, itu obesnya di perut.
Nah, kita kalau mau mengukur apakah benar nih obes atau enggak, kita ukur dulu lingkar perutnya atau lingkar pinggangnya. Nah, pada laki-laki itu maksimal itu harusnya 90. 90. Nah, 90 cm lingkar pinggang yang bagusnya. Tetapi WHO yang terbaru mentolerir orang laki-laki sampai 102. 102. Ya, karena Udah begitu ditambahin 90 lagi. itu langsing-langsing, ini pasti lebih dari 90. Aduh. Kalau pada wanita hanya sampai 80. Waduh. 80. Nah, sekarang ditolerir sampai 88 ya, karena kalau kita lebih dari 102 tadi, maka bahaya yang paling besar mengintip adalah pasti nomor 1 fatty liver. Jadi levernya yang akan terganggu. Kemudian yang kedua jantung ya. Nah, efek yang berikutnya pasti diabetes, mengintip semua, stroke, kemudian penyakit kelenjar vaskuler, semuanya mulai deh berdatangan dengan adanya obesitas. Iya, salah satunya juga kolesterol, bahkan kanker juga itu akibat dari obesitas, terutama obesitas sentral. Jadi pada laki-laki sebenarnya lebih berbahaya dengan kondisi obesitas tadi. Waduh, tapi saya kayaknya mendingan diet, Bu. Iya, itu jauh lebih baik. Saya waktu itu diet ini, Bu, diet keto. Ketoprak. Jadi saya nggak makan ketoprak. Ketoprak. Serius. Kita ngobrolin soal, ini kan tadi ngobrolin kurus, obesitas atau overweight, underweight, diet. Nah, diet nih jadi permasalahan banyak orang juga, Bu. Banyak orang yang menganggap diet tuh ya udah kita kurangin asupan makan, gitu kan, jam makannya dijaga. Tapi sebenarnya mau makan mah sebenarnya bebas asal ada aturan gizinya atau gitunya, itu hitungannya, Bu ya? Iya, betul. Nah, itu yang benar tuh gimana tuh? Ya, jadi kalau kita bicara diet ya, jadi diet itu sering disalahartikan, artinya tuh pasti nurunin berat badan gitu. Iya, betul. Padahal sebenarnya enggak. Kata diet itu artinya pola makan gitu. Jadi diet untuk obesitas, berarti pola makan untuk obesitas begini. Diet untuk kolesterol, berarti pola makan untuk orang dengan tinggi kolesterol tuh begini. Diet untuk diabetes, berarti pola makannya orang diabetes tuh ini loh gitu. Jadi semua yang bermasalah dengan kesehatan itu harus melakukan diet. Jadi bukan hanya orang gemuk atau obesitas itu diet untuk turunin berat badan, tetapi semua orang dengan gangguan medis itu harus melakukan diet. Nah, pola makannya yang harus dibetulkan. Bahkan orang sehat pun ya kita harus diet. Ya artinya pola makan gizi seimbang gitu. Pola makan yang bagus tuh gimana sih, Bu? Ya, jadi kalau pola makan yang bagus itu sebenarnya kalau kita mau turunin berat badan ya, terutama kita pola makan mau nurunin berat badan ataupun pola makan apapun deh dengan gangguan kesehatan apa saja, itu basicnya adalah gizi seimbang tadi. Gizi seimbang. Jadi artinya zat gizi yang kita asup atau kita makan itu semuanya harus seimbang sesuai kebutuhan tubuh pada saat itu gitu. Cara taunya gimana, Bu, sesuai kebutuhan kita tuh? Nah, kalau secara detail, kalau betul memang ada gangguan dan itu bisa dirasakan, maka harus pergi ke dokter. Periksa dulu semuanya untuk kita tahu ada masalah enggak. Tapi kalau secara umum sehat, nah kita gizi seimbang itu bisa menggunakan isi piringku. Isi piringku ini apa sih, Bu, isinya nih? Ya. Nah, isi piringku sebenarnya sudah ditetapkan oleh Kemenkes ya sejak 2017. Itu sebagai bentuk pembelajaran untuk masyarakat kita gitu supaya memudahkan bagaimana sih gizi seimbang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam posternya isi piringku itu dibagi menjadi 4 sebenarnya. Ada ya, 4 bagian. Ya. Sepertiga bagian isinya karbohidrat. Sepertiga bagian isinya sayur. Jadi kita kalau ngomong karbohidrat tuh segini, sayur itu segini, jadi banyak sayur. Kemudian sepertiga bagian lagi itu dibagi 2, yaitu sepertiganya atau 1/6 ya istilahnya itu untuk lauknya. Jadi lauk itu cukup sepotong kecil. Dikit kemudian aja. Iya, yang sepertiganya lagi itu untuk buah. Nah, jadi pada saat makan selalu terapkan ini, kasih karbohidratnya segini, sayurnya juga segitu, ukurannya sama. Lauknya cuma 2 potong aja, lauk nabati 1 potong, lauk hewani 1 potong, terus buah 1 potong. Itulah pola makan gizi seimbang yang seharusnya.
Nanti kalau mau didetail lagi, nah tergantung kondisi tubuh masing-masing, baru kita cocokin dengan kondisi tubuhnya. Itu harus konsul dulu tuh Bu ya. Kalau yang Nah, kayak gitu datanglah ya. ke ahlinya. Iya, Bu. Itu. Nih, kan tadi Ibu bilang ya, kalau isi piringku kan ada kayak sayurnya segini, Iya. terus lauknya sekian. Gimana kalau misalnya si orang ini nggak suka sayur Ya. atau nggak makan daging-dagingan? Ya. Nah, gimana tuh Bu? Nah, jadi kalau dibilang saya nggak suka sayur, saya nggak suka ini, sekarang balik lagi mau sehat atau mau amburadul gitu. Kalau kita mau sehat, ya insya Allah kita semuanya harus betul-betul mengikuti pola hidup sehat yang benar, gizi seimbang, aktivitas fisik memadai, tidak boleh stres, cukup tidur, cukup cairan. Nah, gitu. Itu kalau kita mau menerapkan, mau menjaga sel-sel tubuh kita supaya selalu sehat gitu. Jadi walaupun nggak suka sayur, setidaknya diganti dengan ya kayak tidur yang cukupnya itu ya. Nggak bisa. Nggak bisa juga. Nggak bisa. Jadi tetap harus makan sayur juga. Harus. Jadi bagi yang nggak suka sayur harus belajar menyukai sayur gitu. Nggak boleh nggak, karena sayur dan buah-buahan itu adalah sumber vitamin mineral yang di dalam tubuh kita, dia membantu memetabolisme makanan karbohidrat tadi dan lemak untuk diolah dengan baik. Begitu tidak ada sayur dan buah tadi, maka tidak ada yang membooster atau yang mensupport pelaksanaan metabolisme, sehingga suatu hari metabolismenya kacau balau dan akhirnya sakit. Tapi kalau begitu kita banyak sayur, banyak buah, itu banyak yang ngatur. Jadi kayak lalu lintas itu sayur dan buah itu seperti polisi. Nah, dia yang mengatur semuanya. Begitu nggak ada polisinya, brek. Nah, macet. Gitu, sakit akibatnya. Berarti kalau misalnya buahnya dimanyakin juga nggak bisa, Bu? Nggak boleh. Nggak Jadi bisa juga. buah itu biasanya kita berikan hanya 3 porsi. Sayur 5 porsi boleh. Jadi kita biasanya 5 tambah 3 gitu kita makannya. Nah, kalau misalnya yang nggak makan daging, kan banyak tuh Bu. Sekarang tuh yang nggak makan daging atau vegetarian, cuma makan sayur-sayuran. Itu gimana tuh Bu? Sama kah? Oh, nggak apa-apa. Jadi gini, kalau kita nggak makan hewan gitu, nah maka kita bisa berikan tadi kita gantikan dengan tahu, tempe atau kacang-kacangan. Tapi tetap harus dibooster dengan sayur. Karena apa? Zat gizi atau protein khususnya yang berada di dalam lauk nabati tadi itu bisa bekerja lebih sempurna dengan adanya vitamin mineral yang ada di dalam sayur gitu. Tanpa ada sayur, penyerapan Fe, penyerapan zinc, penyerapan omega 3-nya itu nggak akan terambil dengan cepat. Apalagi pada orang vegetarian ya. Jadi kalau dia vegetarian, kemudian dia juga enggak mau makan sayur, lebih kacau lagi. Dia makan apa Bu? Maksudnya Bu, udah nggak makan daging, nggak makan sayur. Nah gitu, jadi dia makan tahu tempe aja itu, maka tidak ada yang bisa membantu untuk membentuk metabolisme tubuh yang baik gitu. Bu, baiknya tuh kalau kita makan tuh pagi jam berapa ataupun malam terakhir maksimal jam berapa tuh Bu? Nah, ya gitu. Jadi kita biasanya sebut kalau di gizi itu 3J. Nah, jadi semua orang makan itu perhatikan 3J. Apa itu? J yang pertama, jam makannya. Jadi jam makannya memang harus benar, yaitu 7, kalau mau gampang di kepala kita 7, 12, 7. 7, gitu. 12, 7. Ya, 7 makan pagi jam 7, makan siang jam 12, makan malam jam 7. Oke. Nah, di sela-sela jam makan besar tadi ada 2 kali snack, yaitu jam 10 dan jam 4 sore. Nah, jadi ada 5 kali jam makan. Semua orang dengan diet obesitas, diet diabetes ataupun diet liver, ginjal dan semuanya itu diet itu minimal 3 kali makanan utama dan 2 atau 3 kali makanan selingan. Kalau malam-malam misalkan masih biasanya belum tidur jam 9, ya udah itu masih boleh kita berikan 1 kali lagi makanan selingan. Jadi 6 kali jam makan. Baru yang kedua, jenis yang dimakan. Nah, jamnya udah ada. Jenisnya apa? Makanannya misalkan tadi jajan, beli ketoprak, beli apa. Nah, itu berarti jenisnya tidak dipilih yang baik gitu. Nah, yang ketiga jumlahnya. Jumlahnya masing-masing individu berbeda-beda kebutuhannya, tergantung berapa kebutuhan kalorinya. Misalkan Mas Reza butuh kalorinya misalnya sekitar 2000 kalori. Kalau saya cukup 1500 kalori. Misalnya itu nanti yang tahu mengatur berapa gram-gramnya secara detail ya
pergilah ke ahli gizi. Iya. Gitu. Jadi intinya gitu ya Sob ya. Iya. Jam makan tuh harus dijaga. Ya. Makannya juga harus jaga pola makannya dan juga inget isi piringku tuh. Gizi biar seimbang. Bener, biar kita nggak overweight ataupun underweight Bu ya. Iya, betul. Dan kalau jajan nih, ini kan pandemi nih isengnya GoFood mulu, online mulu ya kan. Jajannya tuh rekreasi. Kebanyakan rekreasi nanti duitnya habis. Nah, mendingan rekreasinya jalan-jalan. Tapi betul. Tahan dulu jalan-jalannya karena ini kan Om Riko nih mulai meluas ya kan Sob. Oke, Bu Febra. Oke Bu Febra, terakhir Bu. Boleh dong Bu promosiin atau misalnya Ibu bisa praktek ya? Ada prakteknya nggak sih Bu? Ya, saya saat sekarang sih praktek mandiri ya. Saya boleh, di klinik GOR ya di Tangerang sini ya. Jadi saya praktek Senin, Rabu, Jumat ya. Jadi biasanya saya jamnya itu sekitar jam 7 malam mulainya. Jadi jam 7 malam sampai selesai. Barangkali kalau ada yang membutuhkan silakan kalau mau bertemu dengan saya di klinik GOR jalan apa ya saya lupa namanya di sini Tangerang ya. Oke. Terus apa ya kalau misalnya mau konsultasi soal gizi, mau diet ya bisa Bu ya, ataupun apapun itu bisa langsung aja ketemu Bu Febra di klinik GOR Tangerang Bu ya. Iya, betul. Tiap Senin, Rabu, Jumat. Iya. Jam 7 malam. Oke Sob, makasih banyak yang udah nonton episode kali ini. Gue Riza Prastia pamit, Bu Febra juga pamit ya Bu ya. Makasih juga buat Dinkes dan Persagi yang udah mensupport podcast kali ini. Selamat Hari Gizi Nasional, aksi bersama cegah stunting dan obesitas. Sampai jumpa. Terima kasih.